Ya, selamat pagi. Ini adalah hari ketiga dari ekspedisi surga kuliner di Solo. Dan Madang John kali ini ada di Serabi Notosuman Nyonya Lydia. Kita pernah review ini di salah satu video kita. Jadi sebenarnya ini adalah tempat yang sangat familiar. Kita pernah nyebut ini sebagai salah satu dari 10 oleh-oleh yang paling diminati atau paling populer di Solo. Karena itu kita sudah sangat familiar, makanya kita ayo ikut saya untuk beli oleh-oleh di sini sebelum kita keliling Solo menjajal makanan-makanan yang legend hari ini. Sebenarnya hari ini adalah temanya tentang makanan keturunan Belanda. Tapi kita buka dulu dengan Serabi Notosuman. Mari ikut. Di sini harga serabinya itu hampir sama yang di aplikasi pesan makan online itu. Jadi kalau serabi putih aja harganya 28.000. Kalau campur isinya 10 itu. Kalau campur 29.000, kalau coklat 30.000, lebih murah 1.000. Itu untuk harga satu dusnya. Nanti kita ke dapur buat lihat proses produksinya. Yuk. Ini dapurnya. Sekarang ini saya ada di depan dapur Serabi Notosuman yang Nyonya Lydia ya. Aduh, saya sekalian buka isi ini ya. Tadi kita pesen yang putih 10 biji sama yang campur. Ini yang campur. Makan serabi paling enak langsung. Kalau jadi oleh-oleh ya enak sih, tetepan sih, cuman lebih enak kalau langsung karena rasa lembut-lembut dari santannya itu masih kerasa. Ini yang original pasti. Oh ya, ini yang original. Ini di Madang John edisi berapa ya? Edisi 2 apa edisi berapa gitu pernah kita ngulas soal serabi-serabi ini. Karena mau makan tak buka sih. Oh nih, makan. Nah, coba satu ya. Memang santannya lembut dan lapisannya nggak terlalu tebal, jadi yang paling dominan kerasa lembut sama gurih-gurih santan nih. Ini oleh-oleh paling mainstream lah kalau di Solo. Kalau di Solo datangnya ya bapaknya serabi Notosuman. Kalau versi Google yang soal pengelompokan oleh-oleh di Solo itu memang serabi ada di jajaran paling atas lah. Sekarang kita ambil yang coklat. Ini yang coklat. Coklatnya itu pakai misis kayak gini. Tuh kayak gini. Jadi nanti kita lihat prosesnya. Terus dipakai loyang gitu, terus dicocrok, ditaruh di baki, belum digulung, nanti di sana waktu diantar ke sana itu digulung, baru dipakein kayak gini. Apa nih namanya? Daun pisang. Ini serabi paling ikonik sekaligus nomor 1 di sini. Jadi kalau ngomong Serabi Notosuman ya berarti Serabi Notosuman Nyonya Lydia. Ada satunya lagi juga, Nyonya Handayani juga bisa. Bedanya kalau Nyonya Lydia itu dari Jalan Notosuman itu kanan jalan, warnanya hijau, kalau Handayani warnanya merah. Orange jadi. Tapi ketoknya merah menurutku. Merah. Gak ada orange. Itu sekarang kita lihat proses produksinya. Kumpung lagi produksi mereka. Ya. Mas, makan Mas, mari. Bener
beneran loh. Beneran. Mas, mau nyoba? Makan bareng ayo. Ada bosen ya? Ditawari kau setiap hari sing di tepi serabi yuk. Bosen katanya. Nah, itu tadi perjalanan kita di Serabi Noto Sumanyonya Lydia. Habis ini kita ke warung selat Mbak Lis. Itu juga salah satu yang paling legend. Kita nanti ngobrol-ngobrol sama OVO di situ sekalian. Yuk ikuti perjalanan saya hari ini. Ya, kita udah sampai di warung selat Mbak Lis. Ini adanya di Serengan, cari aja di Google Map. Memang tempatnya agak masuk, tapi begitu masuk gang nanti di situ ada parkiran mobil, parkiran motor, banyak banget. Pokoknya akses sebenarnya gampang, cuman agak sulit ditemukan karena masuk gang gitu. Dan hari ini kita akan ngobrol sama Mbak Lisnya langsung dan dengan OVO untuk ngobrolin soal bagaimana OVO mendorong cashless untuk industri kuliner di Solo. Jadi seperti apa obrolannya? Mari kita simak selanjutnya. Kita pesen selat lidah, stop makaroni sama timlo. Timlo ini ganti lah. Timlo ini ganti sop manten lah. Sop manten gitu enak nih. Minumnya nyoba sing khas apa tuh di sini? Beras kencur banget 14.000 harganya. Ya, masnya mana tadi? Mas? Oh iya. Ini. Oh iya. Mantap. Saya ulang ya Pak, beras kencur angetnya 1, Yes. selat lidah 1, Ya. sup manten 1, sup makaroni 1, sama nasi putihnya 1. Jangan ada rekomendasi apa lagi? Kebanyakan di sini yang paling selat gelantin kuasgar Pak. Oh ya, itu juga. Selat gelantin kuasgarnya 1. Udah cukup gitu aja. Maaf, ini atas nama siapa Pak? Atas nama Sutrisno. Pak Sutrisno gitu. Iya. Pak. Nama saya beneran Sutrisno loh. Iya Pak. Pak. 1 hour later. Gitu nggih Pak. Oke, makasih. Ini makanan semua udah sampai. Nah, ini kita tadi pesen selat sampai 2. Yang pertama selat galantin, ini rekomendasi dari masnya itu tadi. Terus sama selat lidah. Tak ambil yang selat lidah dulu karena bentuknya galantin kan udah familiar ya. Nah, ini kalau selat lidah mungkin yang belum tahu. Ini lidah apa tadi ditanya. Masuk kayak ini lidah pitik. Ini lidah sapi lah. Lidah sapi. Oh, ini bentuknya kayak gini. Nah, komposisi ini sebenarnya kayak selat Solo pada umumnya. Banyak ditemui di manten-manten. Kalau di manten-manten kan biasanya selatnya modelnya kayak gini, ada telur, ada sayur-sayuran, wortel, tomat, sama ini. Terus ada kentang yang diiris tipis-tipis. Terus di sini juga ditambahi kentang yang gede kayak gini. Wedges, potato wedges bahasa Inggrisnya. Nah, sama kalau di sini langsung dicuri kuahnya encer. Oh ya, saya duduk di kursinya Pak RT nih. Di kursinya Pak RT terus kita coba yang lidah karena saya terus terang belum pernah makan lidah. Entah itu di kalau kata lidah di sini empuk banget. Nyem gitu. Apakah alot? Coba. Empuk. Rasa aneh ya makan lidah sapi. Kuahnya encer tapi rasanya gurih banget. Ini jelas harus kesini sih orang kalau berkunjung ke Solo. Karena yang paling khas di Solo kan salah satunya juga selat. Ini tak taruh dulu. Kita nyoba galantin.
Nah, ini sama lah. Kalau makan selat enaknya itu pagi hari sebenarnya. Makanan yang nggak terlalu banyak, karbohidratnya juga dari kentang, sehat. Ini galantinnya kita harus coba. Ini rekomendasi dari warung sini nih. Memang top galantinnya. Tadi lidahnya juga top sih. Lidahnya empuk, kenyal-kenyal gitu. Enak nih. Ini yang top kuahnya. Karena kuahnya enak jadi semua terasa enak. Mantap. Nah, sekarang kita tadi pesen sop juga. Nah, sop manten itu bentuknya kayak gini. Sop manten kalau di Solo, ya di sekitar Solo lah, Solo Raya, Klaten dan sebagainya itu kayak gini. Biasanya kalau ini khusus galantin, ada galantinnya, ada ayam yang dipotong-potong, ada sosis dipotong-potong, ada jagung, kacang polong, sama sayur-sayuran lain. Ada wortel juga. Ini biasanya makannya sop gini dok nggak apa-apa, tapi kalau saya pakai nasi juga. Ya khas sop manten. Karena memang di sini nawarinnya memang namanya sop manten. Ada seger nih. Enak. Oke. Terus ini tadi ngide sendiri pengen stup makaroni. Nah ini juga khas Solo nih. Namanya stup makaroni. Tulisannya stup makaroni. Jadi mungkin ini komposisinya makaroni. Terus sama olahan kuah pakai susu pakai apa gitu, terus sama keju. Nanti kita tanya olahannya ini apa aja, termasuk selatnya itu. Ingat ya, namanya selat ya, bukan salad ya, beda lagi itu. Kuahnya gurih, terus rasa makaroninya kental. Kok kental, kenyal ya, iyalah makaroni sing alot, nanti makaroni plastik. Kejunya kerasa. Jadi rasanya kalau ini agak berat ya gitu ya. Ini kalau di sini juga makanan bayi kalau habis posyandu itu biasanya juga dikasih stup makaroni, sangat bergizi. Sini sehat. Kebanyakan menu yang ditawarkan menu-menu sehat. Termasuk minumannya. Minumannya iya. Tadi ada banyak pilihan minuman, saya nyoba ini. Beras kencur kan? Beras kencur. Beras kencur anget. Oh kalau di sini udah manis. Udah dikasih gula. Enak. Beras kencur manisnya coba, enak. Anget. Tadi kita pesen udah agak lama tadi. Sekitar 10 menit lah, tapi masih kerasa angetnya. Sama aroma khas jamunya itu yang bikin berasa kalau habis minum tuh sehat. Kalau selat saya itu harus jaga kualitas. Contohnya sayur-sayurnya itu bahan mentahnya saya taruh di depan. Contohnya wortel, buncis, selada. Itu saya taruh di depan. Kenapa? Tamu-tamu kan dulu pernah tanya, apa nggak punya dapur toh Bu Lis? Kok oncek-onceknya di depan? Biar tamu-tamu tahu kalau sayurannya itu saya fresh. Dari pagi sampai sore. Buka saya kan pagi jam 8 sampai jam 6 sore. Itu tidak merebus satu kali, tapi berkali-kali, sedikit demi sedikit. Mungkin kalau selat saya itu memang selat Jawa asli. Selat Jawa asli. Iya, jadi selat memang Jawa asli itu isinya apa Bu? ada wortel, ada buncis, kentang goreng, seripeng kentang, timun, brambang, selada, tomat,
sama ceriping, sama kuah. Sebenarnya itu menyajikannya tidak panas. Gitu. Tapi kan tamu-tamu tanya, selat kok adem? Nah, kalau mau minta anget, saya berusaha manasi tidak apa-apa. Tapi cocoknya itu memang adem. Dan caranya maem, itu tidak satu persatu, tapi diobrak-abrik. Gitu. Saya itu mengenal selat umur 5 tahun. Iya. Jadi sudah mengenal selat. Dan saya senang sekali selat. Dari awal di situ saya sudah cita-cita saya aku pengen dodol selat, saya nggak akan kuliah. Lulus SMA, waktu itu guru saya sudah ngasih formulir untuk ke perguruan tinggi, teman-teman saya ngisi, saya nggak ngisi. Aku pokoknya dodol selat. Dan waktu pengumuman lulus dan tidak lulusnya waktu SMA, teman-teman saya satu kelas, saya ajak ke rumah. Saya masakin selat. Biar mengasake selat. September 1987 saya jualan selat. Bapak, Iya, saya Mas. mau tanya ini beneran, ini dari pertanyaan pribadi saya sendiri. Iya. Sebagai seorang user OVO, itu saya beberapa hari terakhir ini kan jalan-jalan, makan di banyak tempat di Solo, termasuk di pasar gede, termasuk di warung-warung kecil sampai warung-warung besar. Itu mode pembayarannya pakai QRIS dan OVO itu sudah bisa. Cuman Iya. yang jadi persoalan saya, terkadang kita juga pengen yang masih pakai cash biasa itu juga bisa dijangkau oleh QRIS supaya lebih enak gitu. Nah, Iya. OVO punya proyeksi untuk itu apa enggak? Fokusnya dari kami kan kita akan kembangin UMKM dalam hal ini untuk pembayaran ya dari cash. Memang kita berharap sih bisa beralih ke cashless ya. Dalam hal ini non tunai gitu. Saat ini sih banyak proyek-proyek yang mengarah di mana merchant-merchant UMKM yang memang yang sebelumnya sudah kita edukasi, sosialisasi sebelumnya, memang sudah banyak yang pakai QRIS, Mas. Dalam hal ini QRIS dari OVO sih. Kita tetap fokus dan ke depannya untuk onboard UMKM itu salah satu prioritas kita sih, Mas. Untuk jadi merchantnya OVO ada kriteria? Sebenarnya kita tidak beda-bedain sih, Mas. Kita tidak beda-bedain di mana semua UMKM yang punya proses penerimaan pembayaran dari user ya. Nah, jadi ada proses pembayaran penerimaan dari user itu bisa menggunakan QRIS kami sih, Mas. Jadi kita nggak ada kriteria harus yang bentuk badan usahanya gede atau kecil, tidak. Solo tuh terkenal dengan batiknya. Sebenarnya juga enggak banyak user-user kita juga bukan cuma belanja batik sih, Mas. Bukan cuma jalan-jalan menikmati kotanya, tapi juga menikmati kulinernya. Nah, kita tahu beberapa tempat yang sudah kita pasangin OVO itu kita bilang transaksinya bagus gitu, Mas. Transaksi non tunainya. Banyak user yang sudah mulai aware untuk pada saat mereka bayar itu menggunakan non tunai. Kan kita tahu juga dampaknya bagus buat ownernya sendiri, dia terhindar dari uang palsu, terus tidak menyiapkan uang kembalian lah, karena kan uangnya yang diberi, karena yang ditransfer kan benar-benar sesuai dengan jumlahnya. Nah, terus kita bilang kalau dalam saat pandemi ini kita membantu untuk mitigasi pandeminya, kita mengurangi penyebaran pandemi. Salah satu dari uang yang beredar ya, Mas ya, secara fisik ya. Dengan non tunai ini orang yang bayar harusnya aman, orang yang menerima pembayaran juga aman. Harapan saya industri kuliner Solo ini terus maju dan berkembang, dan mungkin juga dalam hal penggunaan, dalam hal penerimaan pembayarannya, mungkin saya berharap semakin banyak yang bergabung di dalam layanan QRIS gitu, terutama OVO bisa bantu untuk daftarkan pembayaran non tunai ini lewat QRIS, ya itu sih harapan kami, Mas.
Ini udah sore dan kita sudah sampai di Sumber Bistik Pak Darmo. Lokasinya di pinggir jalan. Kalau ada bangunan gede di Jalan Honggowongso, SMA Al-Islam 1 Surakarta, nah itu di samping-sampingnya. Dan ini kita sambil nunggu buka, nongkrong di sini sekitar pukul 5 sore. Biasanya buka jam 6 kalau di Google gitu ya. Tapi kita datang jam 5 sore, pengen tahu proses pembuatannya dan juga persiapannya kayak apa. Ini juga tadi kita bikin time lapse ala-ala lah. Ya nanti akan langsung kita jajal bistik seperti apa, dan juga akan tak jelaskan bistik itu sebetulnya makanan apa. Karena ini bukan bistik ya, ini bistik, makanan khas Solo keturunan Belanda. Seperti penampilan saya pada hari ini. Gitu, kita lanjut makan-makan. Ini adalah salah satu resto paling ramai yang kita kunjungi 3 hari terakhir. Tadi dipikir jam 5 datang leha-leha bisa dapat cepet, ternyata harus nunggu sampai sekitar jam 6 kurang sedikit lah. Dan yang datang sebelum buka itu banyak banget, yang pesen sebelum buka itu banyak banget. Jadi kalau mau kesini pengen cepet dapet, ya datangnya sebelum jam 6. Cuman ya resikonya itu ya, nyelani waktu maghrib gitu. Dan ini kita tadi pesen bistik sama lidah. Bistik itu secara teknis itu adalah daging sapi yang dicacah-cacah terus dikasih bumbu rempah gitu ya. Terus kuahnya ini juga kuah rempah. Ada yang kadang bingung selat sama bistik itu kok kuahnya hampir sama, tapi sebenarnya nggak sama sih. Ada rasa khas masing-masing gitu. Meskipun secara warna itu sama, hampir sama coklat, sama-sama kelihatan gurih-gurihnya gitu. Dan bistik ini salah satu makanan yang saya juga sering makan, apalagi di Sumber Bistik di sini. Jadi untuk rasa sebenarnya saya cukup familiar sama Sumber Bistik di sini. Ini memang favorit banget sih, karena sudah sejak lama Sumber Bistik ini jadi salah satu kuliner ikonnya di kota Solo gitu. Jadi kalau orang datang ke Solo dari luar Solo itu mereka ya salah satunya ke Sumber Bistik ini. Jadi kalau untuk mendeskripsikan rasa barangkali sudah banyak yang familiar dan banyak yang tahu juga rasanya kayak gimana. Dan dia gurih kuahnya itu kayak ada rasa pecet-pecet segernya gitu. Jadi memang kuah bistik ya seperti itu. Dan sekali lagi bistik itu bukan bistik ya, tapi bestoh lah, mungkin cara bacanya gitu. Cari aja di Google Translate. Terus sama orang Solo nyebutnya bestek pakai lidah Solo. Nah ini dihidangkan bisa nggak pakai nasi atau bisa pakai nasi. Kalau saya lebih senang pakai nasi karena dan ada karbohidratnya juga. Ini lidahnya. Lidahnya. Dan ini juga jadi salah satu favorit gitu. Lidah, tadi ada yang tanya lidah apa? Lidah sapi dong, masa lidah ayam? Enak. Oh iya, sama satu lagi, kalau makan bistik enak juga pakai kerupuk. Jadi biasanya kalau saya pribadi senang makan bistik pakai kerupuk. Jadi terserah mau kuahnya disiram apa kuahnya di tutul-tutul kayak gini, terserah, sesuai selera. Oh. Nanti saya lanjutkan, sekarang kita ke risol. Ini risol khas Solo ya, memang agak gede. Dan ini tuh tadi kita pesennya apa?
Risol sosis ya? Risol ori. Nah, ini kayak gini nih. Risol kering. Tadi kita pesen risol kering. Jadi ini kayak ada apa? Isinya olahan telur dadar terus dikublek-kublek sama daging. Terus ada juga apa lagi nih? Ada daun bawang juga. Ada bawang ding. Rasanya yang paling dominan itu rasa telurnya, telur dadarnya. Nggak begitu asin, cuman cukup gurih dan enak. Dagingnya juga sedikit-sedikit terasa, tapi yang paling dominan memang rasa telurnya. Kadang juga ada yang dicelupin gitu terus dipangan, kublek-kublek. Bonggol lidah itu biasanya makan pakai sambal, tapi kalau saya nggak begitu senang sambal, jadi biasanya tak celupin di kuah bistik. Memang agak brutal, tapi nggak makan ya suka-suka lah. Lidahnya tuh seperti lidah kebanyakan, olahannya biasanya dibuat lembut. Tapi kalau ini ada rasa crispy-crispy nih. Oh ini khasnya ya, ini juga ada bawang goreng. Jadi aromanya tuh aroma khas bawang goreng sama aroma rasa khas bawang goreng. Jadi gurih-gurihnya tuh masuk juga ke gurih-gurih bawang goreng. Jadi kalau pakai kuah ini, kuah bistik itu masih enak. Fusion rasanya itu masih gurihnya tuh gurih enak. Gitu untuk sumber bistik Pak Darmo. Kita akan berlanjut ke warung kedai susu si Jack. Dan ini nanti akan saya habiskan, jadi setelah ini tunggu saja tujuan selanjutnya. Ya, ini 3 hari yang menyenangkan, dan di hari ketiga ekspedisi surga kuliner di kota Solo, kita mau tutup dengan sesuatu yang bergizi. Sekarang kita ada di Si Jack Lawean, kedai susu segar yang cukup terkenal di kota Solo. Jadi kita mau cari makanan atau minuman yang menyegarkan dan menyehatkan. Ayo, kita langsung aja masuk. Mau santen-santen serabi noto suman, selat baklis, peste, saiki ngombe susu. Ya Allah, ini mulai kudu olahraga ini. Kalau awal dulu pertama sejarahnya itu merintisnya itu di daerah Islam Triadi dulu. Terus kan Oh, yang pertama salat Triadi. Triadi itu kan tahun 80-an ya. Tahun 80. Terus ya masih merintis gitu. Akhirnya pindah ke Lojetan, baru agak punya lumayan omsetnya itu di Lojetan. Akhirnya udah besar, bikin beberapa lah cabang-cabang di Solo gitu. Yang pertama itu rasa susunya pasti, Mas. Iya. Rasa susunya lebih pasti, bisa bukan membandingkan brand lain juga ya, Mas. Cuma di sini kualitasnya dijaga. Jadi kayak dirasain kan rasa apanya juga terasa. Mungkin dari sini beningnya juga ini beda, Mas. Kan juga saya juga kena sami juga jujur. Saya juga susu jadi mungkin kalau susu coklatnya juga dari warna kan, kalau yang banyak airnya kan pasti dia warnanya hitam. Kalau susu coklatnya itu. Cuma kan kalau di sini yang tadi minum susu coklat ya itu kan bisa kelihatan nggak terlalu warnanya nggak terlalu pekat hitam, itu dari situ dari sini ada kelihatan. Kalau sini model digital mungkin 2 tahunan ini Mas ya. 2 tahunan ini kadang ada yang bayar mungkin pakai cash juga, amit agak takut juga Mas. Sering sini Mas. Pandemi ini bayar gitu agak pakai tisu itu enggak cuma 1-2 kali. Bayar pakai tisu, taruh. Berarti salah satu keuntungannya bisa cashless itu nggak usah Ya pertama enggak usah langsung sentuhan langsung kan uangnya pakai digital. Yang kedua kembaliannya juga enak. Dan kadang juga recehnya habis, nanti malah pelanggan agak lama itu hasilnya.
Ini memang bener-bener hari ini kayak inlander gitu. Kayak VOC, memang makanan VOC. Ditutup dengan minum susu sama roti bakar. Mantep. Jadi mungkin gitu untuk ekspedisi kita di hari ketiga ini. Besok kita akan punya petualangan yang juga cukup seru. Jadi nantikan episode selanjutnya.